Tahun 2014 adalah tahun pertama kali saya mengikuti pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden sebelum-sebelumnya saya lebih memilih golput karena menurut saya pada waktu itu dunia politik itu adalah dunia yang kotor dan dunia yang korup. Nah, setelah di tahun 2014 muncullah sosok seorang Jokowi yang dimana biasanya seorang politisi itu tampak necis dan mewah. Pokoknya terlihat ada gap yang jauh antara masyarakat kecil dan politisi. Di seorang Jokowi malah kebalikannya. Jokowi muncul menjadi sosok yang sederhana, yang mau turun ke gorong-gorong, yang mau belusukan ke tengah masyarakat kecil. Dan oleh sebab itu, yang tadinya saya apatis dengan dunia politik, akhirnya ikut tertarik dan menjadi pendukung Jokowi. Karena menurut saya, tampilan Jokowi pada waktu itu sangat mencerminkan masyarakat kecil. Jadi jika dia menjadi seorang presiden, pasti akan sangat pro masyarakat kecil. Masyarakat kecil akan sangat senang dan bahagia. Itu menurut saya pada waktu itu. Dan akhirnya saya ketahui sekarang itulah yang namanya branding diri. Di tahun 2014 saya bukan saja seorang pendukung dan pemilih Jokowi, bisa dibilang saya seorang fanatik garis keras terhadap Jokowi. Jadi seberapa fanatik saya pada waktu itu saya gambarkan sedikit. Di tempat kerja saya hampir semua teman-teman saya itu adalah pendukung Prabowo. Itu disebabkan oleh karena bos saya adalah seorang pendukung Prabowo. Nah, di tempat kerja yang semuanya adalah pendukung Prabowo, hampir tiap hari saya berdebat tentang Jokowi dan soal Prabowo. Bahkan bukan hanya kepada teman-teman saya, pada bos saya juga pun saya lakukan debat. Kalau diingat-ingat ya, debat yang saya lakukan waktu itu sama sekali tidak ada argumennya yang kuat, hanya berdasarkan kesukaan dengan Jokowi dan kebencian terhadap Prabowo. Jadi bisa dibilang debat yang tanpa isi, debat kosong. Untungnya bos saya adalah orang yang baik. Jadi setiap kali kita debat tidak pernah dimasukkan di dalam hati. Bayangkan jika bos saya sakit hati karena sering debat dengan saya, pasti saya dipecat pada waktu itu dan tentu saja saya tidak akan kerja lagi. Cuma gara-gara debat kosong tanpa isi itu. Nah, tapi setelah mengikuti dunia politik, mengikuti melalui media sosial dan media televisi, saya akhirnya sedikit demi sedikit berubah dari seorang garis keras pendukung Jokowi menjadi lebih toleran atau lebih tidak fanatik. Ya, walaupun di 2019 saya tetap mendukung Jokowi atau memilih Jokowi, tapi saya lebih terbiasa menghindari debat-debat yang tidak penting. Karena menurut saya pada waktu itu ya lebih penting kerja. Jadi selama pengalaman saya ini ada beberapa hal yang menurut saya menjadi alasan yang cocok untuk kenapa kita tidak harus fanatik terhadap tokoh politik atau pandangan politik. Jadi apakah itu? Ayo kita bahas. Yang pertama, politik itu penuh kepentingan. Ada yang mengatakan bahwa di dunia politik itu tidak ada lawan dan tidak ada kawan, yang ada hanya kepentingan. Pasti pernah dengar kan? Dan sejauh ini ya memang seperti itulah adanya. Banyak politisi yang berpindah-pindah haluan. Bahkan yang tadinya oposisi bisa menjadi koalisi, yang tadinya lawan bisa menjadi kawan, yang tadinya kawan bisa menjadi lawan. Bahkan yang terbaru seperti politikus PDIP yang tadinya membenci sekali sosok Prabowo, sekarang bisa jadi pendukung Prabowo. Itu karena apa? Karena adanya kepentingan yang sama. Jadi selama hitung-hitungannya ini dia menguntungkan jika dia bergabung pada kelompok ini, tentu saja dia akan dengan mudah berpindah haluan. Karena kepentingannya sama, keuntungannya ada. Jadi tidak ada yang setia di dalam dunia politik. Lantas jika tidak ada yang setia di dunia politik, kenapa kita harus fanatik pada suatu tokoh atau suatu pandangan politik? Toh yang kita fanatiki juga tidak fanatik-fanatik amat dengan pandangan politik mereka. Oke, alasan yang kedua, tokoh yang kamu dukung tidak berdiri sendiri. Contohnya dalam konteks pilpres, walaupun kamu yakin sekali calon yang kamu dukung itu orang baik,
jujur, cerdas, atau terlihat sangat merakyat sekali. Percayalah, ketika mereka terpilih, dia bukan penguasa tunggal. Ada jatah menteri yang harus dibagi ke partai-partai koalisinya. Jadi seringkali kita lihat kan menteri-menteri yang ditunjuk tidak terlihat kompeten di bidangnya. Karena sebagian kursi menteri itu hanyalah jatah yang harus dibagi-bagikan. Karena jika tidak dibagikan merata, kepemimpinan pemerintahan presiden itu akan sangat banyak diganggu oleh koalisinya sendiri karena jatahnya tidak rata. Belum lagi sistem pemerintahan kita yang ada eksekutif dan legislatifnya. Undang-undang itu dibuat dan disetujui dengan menggunakan suara terbanyak di DPR, bukan suara yang paling pro rakyat, tidak, suara yang paling banyak di DPR. Itulah yang menjadi undang-undang. Jadi kalau kamu fanatik karena yakin sekali orang yang kamu dukung sempurna, yakinlah kamu harus menurunkan ekspektasi ketika dia dipilih. Yang ketiga, siapapun yang berkuasa tidak terlalu berdampak langsung ke masyarakat kecil. Setelah saya mendukung Jokowi dengan fanatik, saya itu berharap sekali ketika dia terpilih kehidupan saya akan berubah total karena saya yakin pemimpin yang saya pilih adalah yang terbaik. Faktanya ya sama saja, kerja seperti biasa, penghasilan ya seperti biasa, dan keadaan ekonomi saya ya seperti biasa-biasa juga. Ya tetap ada yang berubah, misalnya infrastruktur di daerah saya banyak diperbaiki. Ada bantuan seperti prakerja, terus BLT, PKH. Di zaman SBY ada nggak yang begitu deh? Saya kurang tahu. Tetapi tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kini yang saya yakini, kalau kamu masyarakat biasa tidak usah fanatik terhadap capres siapapun. Karena siapapun pemimpinnya, kalau kamu tidak kerja, itu sama saja nggak makan. Kamu nggak cerdas, nggak bisa sukses. Entahlah, kalau levelnya pengusaha besar, setiap kebijakan pasti berpengaruh. Ya, inilah alasan yang berikutnya. Ini teori yang biasa disampaikan guru gembul. Alasan yang keempat, setiap pemimpin ada bohirnya. Fahri Hamzah pernah mengatakan biaya menjadi anggota DPR RI itu sekitar 5-15 miliar. Belum lagi kalau menjadi presiden itu sekitar 5 triliun rupiah. Bahkan bisa lebih, banyaklah biayanya. Nah, dengan biaya yang begitu besar menjadi seorang capres itu sudah pasti tidak mudah dan murah. Karena dia harus bisa meyakinkan partai yang mengusungnya untuk mengeluarkan dana yang begitu besar untuk dia. Ya kecuali dia punya dana pribadi, tapi nggak mungkin lah kecuali Sandiaga Uno yang punya kekayaan 10T. Tapi pasti ragu juga dia menggelontorkan dana sebesar 5 triliun pakai dananya sendiri. Pasti tidak mau dia. Selain didanai partai, apakah ada opsi lain? Sayangnya ada. Di luar sana banyak pengusaha-pengusaha yang punya kekayaan triliunan yang tidak pernah diekspos. Si capres dan partainya akan meminta modal pada pengusaha-pengusaha ini. Loh, kok enak sekali minta-minta modal? Tentu saja ini tidak gratis, akan ada yang diminta oleh pengusaha-pengusaha itu. Jadi apa yang diminta oleh pengusaha-pengusaha besar itu? Tentu saja yang mereka minta adalah kebijakan yang sangat pro kepada mereka, sehingga usaha-usaha mereka, bisnis-bisnis mereka bisa dengan mulus berjalan di Indonesia. Karena pemerintah atau pemimpin yang didanai oleh pengusaha ini tentu saja akan menyamankan atau memuluskan usaha atau bisnis-bisnis dari pengusaha itu. Jadi kalau bohir yang berkuasa, lantas untuk apa kita harus fanatik terhadap tokoh politik? Yang kelima, yaitu kalau fanatik yang berlebihan bisa menyebabkan sakit mental. Bagaimana sakit mentalnya? Di dunia medis ada yang dinamakan parasocial relationship disorder, begitu katanya. Ini adalah sebuah penyakit mental di mana jika kita ngefans sama seseorang atau sangat memuja seseorang, itu sebenarnya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi gangguan atau yang dibilang disorder itu jika orang yang kamu fans, orang yang kamu puja-puja, ketika dikritik atau dihina, yang sakit hati itu kamu. Padahal sementara itu kamu tidak ada ikatan apapun sama orang tersebut.
kenal juga tidak, saudara bukan, teman juga bukan, ya hanya ngefans saja. Tapi ketika dia dikritik atau dihina atau diceritakan sesuatu yang buruk pada dirinya, kamu sakit hati. Dan percayalah, saya juga dulu begitu. Saya akan sangat sakit hati sekali, atau bahkan bisa marah terhadap orang yang mengata-ngatai Presiden Jokowi atau yang menghina Jokowi. Nah, ketika itu terjadi, percayalah, di dalam dunia medis kamu sudah terdiagnosis mengalami gangguan mental, yaitu parasocial relationship disorder. Jadi itulah beberapa alasan yang menurut saya menjadi alasan yang kuat untuk kita tidak usah fanatik terhadap tokoh politik atau pandangan politik apapun itu. Jadi kalau mendukung capres atau tokoh politik siapapun itu, ya dukung-dukung saja, tidak usah sampai fans yang berlebihan atau memuji-muji yang berlebihan, tidak usah fanatik. Oke, sekian saja video kali ini. Mungkin konsepnya agak beda karena saya tidak sempat untuk merekam di siang hari karena terkendala pekerjaan. Kalau merekam di malam hari gambarnya agak jelek, maklum HP-nya juga jelek. Oke, sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah.